Saudari dan saudari yang terkasih, di hari-hari suci bagi umat Islam, kita bisa melihat, mengamati kekayaan orang beragama Islam. Minimal ada dua hal yang menurut saya patut kita syukuri, patut kita tiru dan kita kagumi. Yang pertama ialah kerelaan mereka untuk beri zakat, sedekah kepada orang yang berkekurangan. Kita berterima kasih bahawa negara kita menjadi juara dalam hal memberi zakat kepada orang-orang yang miskin. Peduli pada mereka yang berkekurangan, rela berbagi-bagi, pun kalau kita sendiri pas-pasan. Suatu hal yang sesuai dengan ajaran Yesus juga. Berilah kepada sesama manusia apa yang dia butuhkan. Dalam hal itu, banyak kebersamaan dengan umat yang beragama Islam. Ada suatu gerakan yang juga patut syukuri, kita tiru dan kita kagumi. Di hari-hari ini, banyak orang saling merangkul, saling menyampaikan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Luar biasa. Luar biasa kalau orang sungguh-sungguh keluar dari hatinya mau saling mengampuni. Lupa masa lampau, lupa kesalahannya. Mari kita mulai dengan start perpuluhan yang baru. Mari kita pun meniru mereka. Jangan sampai pada mulut kita keluar mengampuni. Never, enggak pernah. Selalu saya ingat kesalahan-kesalahanmu. Mari kita royal, mari kita berbaik hati dan mengulurkan tangan saling mengampuni. Saling memberi masa depan yang baru. Hari ini sabda Tuhan juga menyampaikan kepada kita bahwa kita harus mencari tahu dari mana asalnya. Saya seringkali bertanya kepada orang tentang kewarganegaraan. Dia kaget. Loh, saya orang Indonesia. Kemudian kalau dia melihat bahwa wajah saya tidak menguntungkan dengan ucapan dia tanya, jadi bagaimana? Kata saya, rugi dong kalau kau hanya menjadi orang Indonesia saja. Jadi bagaimana? Mestinya kau menjadi warga negara surgawi. Apa? Harus begitu. Yang dari atas asalnya. Artinya kita berbuat, kita belajar, bertindak dan perbuatan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tanya lagi kepada orang. Siapa yang sebenarnya menentukan perbuatan-perbuatan, perkataan, perbuatan kamu? Siapa yang menentukan? Siapa dalang di belakangnya? Ngomongnya YouTube, TikTok, orang tua. Lagi-lagi saya menggelengkan kepala. Jangan. Harusnya perbuatan-perbuatan kita ditentukan oleh Allah. Oleh contoh teladan sabda Allah. Yesus, putra Allah. Lagi aku tanya pada orang, apakah sebaiknya kita sebagai orang Katolik, barangkali suatu minoritas di negara kita ini, sebaiknya kita menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat, yes or no? Yes, kata dia, yes. Kita kalau kita mau hidup di tanah air Indonesia harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan apa yang dikatakan, apa yang dibuat oleh kebiasaan orang-orang sekitar kita ini. Lagi-lagi dia melihat bahawa wajah saya tidak menguntungkan. Dia tanya, jadi mesti bagaimana? Loh, kata saya, kau orang Katolik, kau pengikut Yesus, bukankah kau harus menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan? Menjadi harapan, menjadi garam bagi dunia.
Jangan melu-meluan, ikut-ikutan saja. Kau harus ikut dengan sabda Tuhan. Memberi kesaksian. Waduh, beratkah tadi? Memang berat. Kita berjumpa dengan Stanis Laus. Karena dia mau membela kebenaran, akhirnya harus mengorbankan hidupnya. Dan Petrus pun dengan segala keberanian mengatakan, kami harus lebih mengikuti kehendak Tuhan, kesaksian tentang Yesus yang hidup, daripada kami takut pada kalian. Kita kagum kalau kita mendengar kesaksian dari Petrus ini. Saya tidak akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dunia yang brengsek. Saya akan berani memberi kesaksian, memberi harapan kepada dunia. Sehingga dengan demikian dikatakan, saya dari atas asalnya, anak Allah. Semoga kita merenungkan sabda-sabda yang hari ini kita dengarkan dengan baik-baik dan melaksanakannya. Semoga demikian.